Mungkin pandangannya soal kasus Ari Bias dan Agnes Mo sebagai penyanyi dangdut pribadi ini seperti apa dari baik? Iya, sebenarnya jadi sedih ya. Maksudnya kenapa jadi kita berpolemik di ruang ini atau di ruang berkreasi gitu, karena antar pencipta sama penyanyi itu sebenarnya harusnya menjadi sinergi yang memang selalu harmonis gitu ya, karena kita membutuhkan materi untuk menyanyikan bernyanyi, sementara cipta juga kadang-kadang kan penciptanya mungkin nggak bisa nyanyi, artinya membutuhkan penyanyi. Ini bicara basic sebagai saling membutuhkan, dan kita bilang ekosistem dalam banyak hal juga berhubungan bagaimana sampai di ruang publik gitu. Atas putusan ini sih kita jadi kok kita jadi yang bersiteru ya, kok kita jadi yang tiba-tiba penyanyi juga merasa tanda kutip kok kita terserang ya dengan teman kita sendiri gitu. Kalau bahasa saya, kita ini sebenarnya berteman, berpartner dan satu ekosistem yang sama. Rasanya jadi seperti itu gitu. Dengan tanpa mengurangi hal-hal yang sifatnya ada sejarahnya mungkin sehingga sampai pada titik ini gitu. Dan bagaimana hukum akhirnya membuat putusan atau MK ini membuat keputusan, menurut saya kan itu ada proses-proses. Dalam banyak hal juga ada bentuk sosialisasi yang harusnya kita sampaikan juga. Dari sisi pribadi saya pasti sedih karena kita berantem sama teman sendiri, kasarnya berantem, atau kita berpolemik sama teman kita sendiri. Sementara dalam satu paket kita sebagai ekosistem itu kita harusnya menjadi harmonis dan kita harusnya menjadi ngeblend satu sama lain. Karena setiap karya itu adalah Tuhan sudah menentukan jodohnya masing-masing. Artinya kita sebagai penyanyi dan musik, pencipta. Tapi di sisi lain dalam ekosistem atau tata kelola kita bisa menemukan hal-hal yang sifatnya kita menghargai, misalkan adanya keputusan hukum seperti ini. Kita pasti hargai, tapi dalam banyak hal ini kan juga belum tetap ya, artinya masih bisa mengajukan kasasi harusnya. Karena saya mengerti bahwa ada undang-undang atau perlindungan untuk semua warga negara, terutama untuk penyanyi, untuk pencipta utamanya, lalu pelaku musik, lalu ketiga adalah pengguna itu sendiri. Sebenarnya kita ini harus dalam satu kelompok yang sama. Kita sadar bahwa kita saling membutuhkan, kita sadar bahwa kita akan saling bermanfaat pada saat kita tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi menurut aku pada saat ekosistem ini terganggu akan menjadi rugilah banyak pihak gitu kan, jadi nggak enak nih urusannya, padahal tadinya tetangga baik terus atau teman baik terus jadi nggak enak gitu ya, atau ada pandangan-pandangan yang tiba-tiba kalau yang nggak paham kan nanti takutnya diplesetin terus jadinya polemika makin lebar gitu. Tapi pada prinsipnya saya yakini negara sudah hadir sebenarnya, tapi bentuk sosialisasi dan edukasi itu penting, bahwa ada perlindungan di sisi penyanyi, ada perlindungan sisi pencipta, dan juga perlindungan di sisi pengguna itu sendiri. Dan juga mungkin harus ada sosialisasi bahwa ruang yang sekarang ini ruang publik komersil. Pada saat bicara ruang publik yang sifatnya mengcopy karya-karya dalam bentuk master, itu artinya harus direct langsung ke pencipta, tidak ada kata tidak. Dan bagaimana sistem yang berlaku itu lebih mudah karena sifatnya digital, yang nge-track itu gampang. Tapi kalau misalkan ruang publik di karaoke, yang sekarang nih karaoke, live event, bagaimana nge-track satu lagu aja itu PR banget. Atau bagaimana kita mau nyanyi satu lagu spontan itu kan juga setiap orang nggak bisa tiba-tiba saya berubah menyanyi lagu ini terus izin sama penciptanya. Kita nggak bisa lakukan direct karena sesuatu yang sifatnya spontan di ruang publik kan kita nggak bisa atur, kamu nggak boleh ya karena ini lagunya belum punya izin jadi kamu belum bisa nyanyiin. Sementara kalau sudah di ruang umum dan diumumkan ke publik, itu artinya masyarakat punya hak itu, dan pemerintah atau negara hadir untuk melindungi bagaimana dari sisi penciptanya terlindungi dengan membayarkan royalti ke MKN, tapi masyarakat sendiri pada umumnya itu adalah bebas menyanyikan lagu-lagu yang sudah dari ruang publik gitu. Mbak, begitu melihat atau mendengar putusan dari hakim itu respons gimana Mbak? Pertama kali jujur kaget gitu. Setahu saya harusnya yang digugat itu adalah ruang penyelenggara atau ruang komersil itu di mata saya, karena saya satu sisi dalam pelajaran hidup saya dan saya di Indonesia, saya melihat bahwa ujungnya harusnya siapa yang
harusnya membayar adalah si rumah komersil atau rumah penyelenggara ini. Kita itu sudah terlindungi harusnya penyanyi, karena pada saat di ruang publik penyanyi kan nggak cuman yang populer ya gitu. Penyanyi di tempat lain di hari ini pasti banyak yang menyanyikan lagu, misalkan siapapun yang populer lagunya, karena yang ada di ruang publik pasti lagunya populer, dan pada saat lagunya populer itu pasti kan nggak cuma satu orang yang nyanyi. Jadi kalau misalkan terlena saya nyanyiin terus saya doang yang digubris, sementara yang lain gimana gitu kan, ada lagi yang lain lagi nyanyiin gitu kan, itu kan terpikir sama saya secara pribadi, kenapa cuma saya ya gitu. Terus kan kalau bicara harus izin yang gimana gitu, atau penyelenggara udah bayar atau belum misalkan gitu, itu kan bukan cuma saya di hari yang sama di waktu yang sama, pasti ada. Itu sih terbersit secara logika aja, tapi secara hukum ternyata sudah diatur gitu ya. Kalau secara logika dan secara pribadi saya ngeliatnya, terus kalau saya nggak izin misalkan pencipta saya nggak ngasih, terus kalau dia nuntut saya boleh dong dituntut secara pribadi. Nah, Kan ini berlakunya harusnya berlaku sama, karena secara profesi penyanyi sama. Siapapun yang menyanyikan di sana punya kewajiban yang sama dong, gitu kan. Jadi bias gitu. Itu karena menurut saya faktor sosialisasi yang dan kepastian hukum itu belum sampai informasi gitu, yang positifnya gitu. Jadi dalam beberapa hal juga mungkin kita sangat menghargai putusan yang sekarang, tapi juga masih punya peluang untuk memberikan argumen-argumen secara hukum dan juga apa yang berlaku di masyarakat. Mbak, ini kan kalau ngomongin soal izin dan nggak izin, ini masalah kasus ini kan akan menjadi sebuah ketakutan bagi seorang penyanyi ketika nantinya memang ada gugatan seperti ini. Betul. Nah, menurut Mbak Ika sendiri gimana Mbak? Apakah jadi kekhawatiran nggak untuk penyanyi jika memang adanya gugatan ini diingkrahkan gitu Mbak? Iya, bicara secara hukum mungkin saya tidak pakarnya ya, cuman secara pribadi saya ngerasa ini akan jadi hal yang tidak kondusif, tidak lagi terbangun tata kelola yang kondusif gitu. Jadi kayaknya kok perlindungan itu hanya memihak gitu, tidak buat semua gitu. Itu rasanya gitu. Kok ini perlindungannya memihak, kayak ada keberpihakan. Saya secara penyanyi saya ngerasa kok berpihak banget ya gitu. Terus udah gitu ya maaf kata, dalam banyak hal kadang-kadang kalau bicara penyanyi populer mungkin bisa bargaining. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di daerah yang mencari pekerjaan aja itu dia butuh malah lebih, saya harus nyanyi karena saya butuh ini, saya butuh. Jadi nggak semua penyanyi itu juga baik secara finansial, sama sulitnya, sama susahnya gitu ya. Jadi kalau ngelihat yang sukses atau yang populer itu kan dari package besar Indonesia paling berapa persen. Sementara profesi ini seluruh Indonesia banyak banget dengan polemik yang ada juga di antara teman-teman gitu, secara profesi penyanyi. Jadi kalau saya ngelihatnya mungkin memang harus ada kepastian hukum ya gitu. Jadi siapapun yang nyanyi atau seperti tadi SKB atau misalkan setiap event atau penyelenggaraan apapun harus ada izin dan harus ada melaporkan gitu. Jadi artinya pada saat izin tidak keluar itu otomatis kan dia tidak bisa melakukan pagelaran gitu. Jadi memang harus dari pucuknya gitu. Sebelum kamu melakukan event, ya kamu harus melakukan izin. Walaupun memang itu sulit ya, apalagi tiba-tiba konsernya cuma kecil atau ini cuma kecil, itu juga PR. Bagaimana caranya mendapatkan formulasi yang pas di ruang lingkup yang pas. Karena kalau ruang lingkup besar kelihatan, kalau ruang lingkup nggak besar, udah gitu bicara nggak besar, penyanyi juga nggak dapet besar gitu. Kadang-kadang nunggu saweran di dangdut, dia boleh tampil atau dia ada tampil, dia tidak mendapatkan honor, tapi dia mendapatkan saweran. Itu aja sudah, kalau ada yang nyawer, kalau enggak itu juga jadi polemik baru lagi. Dan pertunjukan itu bukan cuma penyanyi, ada musisi. Kalau pada saat itu musisi juga nggak ada izin, berarti musisi juga harusnya kena dong gitu ya, kalau bicara yang sekarang terjadi gitu kan. Kan di panggung itu bukan cuma penyanyi dong gitu, ada musisi juga ada gitu kan hak terkait itu ada musisi dan ada penyanyi. Jadi ya ini mungkin perlu dilurus-luruskan saja sama kepastian hukum. Benar, biar kepastian hukum kalau orang luar negeri bisa kesini harus menuntut sesuatu yang sifatnya legal secara royalti. Kenapa kita nggak menghargai
karya anak bangsa sendiri gitu. Mungkin ini butuh proses, butuh waktu untuk menyadari bahwa yang kita pakai menjadi manfaat ekonomi di ruang pengguna itu adalah ada hak-hak orang lain yang pada saat kamu mendapatkan manfaat artinya kamu memakai ada hak orang lain, kecuali nggak ada hak orang lain itu lain hal. Ini ada hak orang lain yang mendukung ekonomi kamu mendapatkan faktor ekonomi. Oke, terima kasih Mbak. Sama.